Kita langsung ke Mas Taufik Basari sebagai Komisi 3 DPR. Apa yang harus dilakukan agar potret peradilan di Mahkamah Agung ini tetap terhormat dan tidak tercoreng seperti sekarang? Ya, kita tetap harus mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan pemenahan, ya. Belajar dari kasus ini, nanti mintakan oleh pada KPK untuk menjelaskan polanya seperti apa dan kemudian melakukan langkah-langkah yang progresif untuk melakukan pemenahan. Ya, karena ini penting agar Mahkamah Agung segera memulihkan kembali kepercayaan publik kepada masyarakat terhadap dunia peradilan. Kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang progresif, maka saya mengkhawatirkan ya, masyarakat semakin tidak percaya dengan proses peradilan ini, berbahaya bagi suatu bangsa. Oleh karena itulah maka ayo sama-sama kita semua bergandengan tangan ya mencari jalan untuk melakukan pembenahan ini. Ya, nah sekarang saya ingin ke Mas Uceng. Mas Uceng, kepercayaan masyarakat apakah sudah dipastikan sudah merosot dengan hal ini? Lantas bagaimana selanjutnya? Siapa lagi yang harus masyarakat percaya? Saya kira begini ya. Integritas itu independensi itu selalu berkaitan dengan integritas. Jadi kalau kita baca buku-buku teori yang berkaitan dengan independensi itu selalu dikaitkan dengan integritas. Artinya begini, Mahkamah Agung punya problem soal integritas, kan? Dan itu sebabnya kenapa kemudian kita bikin komisi yudisial dulu, kenapa kemudian kita perbaiki Mahkamah Agung, kan itu sebabnya. Nah, dan saya kira ketika ada tsunami integritas semacam ini, saya kira saatnya untuk kita kemudian kembali jangan meninggikan independensinya Mahkamah Agung, karena bahaya kalau kemudian Mahkamah Agung makin menjual berbagai hal, kan. Makanya intervensi dalam tanda kutip ya untuk mengatur kembali kondisi tidak idealnya Mahkamah Agung itu harus dilakukan. Dan saya kira Komisi Yudisial harus mengambil peran besar di situ karena mandat konstitusionalnya memang ada di situ. Yang kedua tentu saja kita semua ya dalam artian intervensi ke Mahkamah Agung itu harusnya dilakukan. Misalnya apa? Didorong transparansinya sekuat-kuatnya. Barangkali ada beberapa jenis persidangan yang bisa dibuka secara langsung. Misalnya sidang judicial review saya kira harusnya bisa dibuka, ada proses jawab jawab dan lain-lain sebagainya ya. Itu bisa kemudian diperbaiki. Dan yang ketiga saya kira keterbukaan lainnya yang tadi sudah banyak kita bicarakan. Nah, yang paling penting sebenarnya tentu saya kira adalah memperbaiki di hulu juga, yaitu memperbaiki proses seleksi yang memang bayangan saya itu selalu melahirkan proses seleksi yang bermasalah, bukan sekedar seleksi hakim, tetapi juga bicara soal rekrutmen kepegawaian, rekrutmen kepaniteraan, bagaimana promosi dan demosinya, serta bagaimana mengatur pengawasan dan pembinaan. Baik, terima kasih banyak Mas Zainal Arifin Mukhtar dan juga Mas Taufik Basari sudah bergabung di Kabar Petang. Kabar Petang akan segera kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.